all YouTube Mas dan Ember. Pertemuan Nabi Khidir dan Dajjal. Dajjal yang membawa fitnah dan menyebarkan kebohongan ini akan muncul di akhir zaman. Namun, ada beberapa riwayat menarik yang dapat dibahas, yaitu tentang pertemuan antara Dajjal dan Nabi Khidir. Sebagaimana diketahui, banyak kisah mengenai keabadian Nabi Khidir. Dalam cerita tersebut, dikatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini, dan bahkan dikatakan akan tetap hidup sampai kemunculan Dajjal. Sebelum kita membahas pertemuan antara Nabi Khidir dan Dajjal, mari kita membahas terlebih dahulu awal mula kemunculan Dajjal. Kedatangan Dajjal menandakan kiamat karena Dajjal akan datang dan mengaku sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemilik seluruh alam. Dikabarkan setibanya di bumi, Dajjal meyakinkan umat Muslim dengan mengaku sebagai seorang Muslim, kemudian sebagai Nabi, dan terakhir mengaku sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan penguasa alam semesta. Imam Ahmad mengatakan bahwa Dajjal memiliki seekor keledai terbang dengan telinga lebar. Keledai tersebut memiliki kekuatan langkah sama dengan perjalanan 1 mil. Keledai itu memakan api dan mengeluarkan asap, serta bisa terbang melintasi daratan dan lautan. Dajjal mempunyai kesaktian membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta dan sakit, serta mendatangkan kesuburan. Dajjal juga dapat menarik sungai dari surga dan neraka, serta memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan bumi diperintahkan untuk menumbuhkan tanaman. Dajjal dapat melihat dan mendengar di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai kemampuan untuk menipu manusia. Segala kelebihan yang dimiliki Dajjal hanyalah sihir dan tipu daya. Dajjal mampu menipu manusia dengan bekerja sama dengan setan dan jin yang nantinya akan menipu manusia dengan berpura-pura mengakui Dajjal sebagai Tuhan, sama seperti yang dilakukan manusia. Namun saat fitnah Dajjal mencapai puncaknya, maka muncul Nabi Khidir untuk membongkar segala fitnah dan tipu daya Dajjal. Nabi Khidir akan meyakinkan umat manusia bahwa inilah Dajjal yang sebenarnya dan menjelaskan segala kebohongannya. Ketika Nabi Khidir bersaksi di hadapan umat manusia, Dajjal memenggal kepalanya dan menggunakan kesaktiannya untuk melemahkan keimanan umat Islam terhadap kesaksian Nabi Khidir. Setelah Nabi Khidir dipenggal dan disayat, Dajjal menggunakan ilmu sihirnya membangkitkan dan menghidupkan kembali Nabi Khidir. Kemudian Dajjal meminta kepada semua orang yang menyaksikannya untuk mengakui bahwa dia adalah Tuhan mereka. Akibatnya, beberapa orang mengikuti Dajjal dan percaya bahwa dia adalah Tuhan. Namun, Nabi Khidir kembali menantangnya dan membuktikan bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. Nabi Khidir berkata kepada para pengikut Dajjal bahwa Dajjal tidak akan melakukan hal seperti itu kepada siapapun setelah dirinya. Dajjal kemudian mencoba memenggal kepala Nabi Khidir untuk kedua kalinya, namun tidak mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal tidak mampu membunuhnya, bahkan pedang dan gergaji sekalipun tidak mampu melukai tubuh Nabi Khidir. Lalu Dajjal melemparkan Nabi Khidir ke tanah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mengakui bahwa Nabi Khidir adalah orang yang paling dekat derajatnya dengan Allah dan syahid yang paling tinggi di mata Allah. Wafatnya Nabi Khidir ditunda hingga ia dipertemukan dengan Dajjal, sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Cerita tersebut adalah hasil jika ada seorang yang berpendapat untuk menyamakan Nabi Khidir dengan seorang pemuda yang ada dalam hadis yang dipenggal oleh Dajjal. Karena faktanya para ulama berbeda pendapat tentang apakah Nabi Khidir masih hidup atau sudah meninggal. Pendapat pertama adalah bahwa dia masih hidup sampai sekarang
Namun pendapat ini lemah. Imam Ibnu Katsir berkata bahwa dalil-dalil pendapat ini berasal dari kisah orang-orang pada zaman dahulu dan zaman modern, serta hadis-hadis tentangnya. Namun hadis-hadis tersebut tidak ada yang sahih. Dalil yang paling masyhur adalah hadis yang ada, tetapi sanadnya lemah. Ada juga beberapa hadis dari Anas bin Malik dan para ulama lain, namun semua hadisnya lemah. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa Nabi Khidir telah meninggal. Seandainya beliau masih hidup pada masa itu, wafat beliau tidak lebih dari 100 tahun. Meski namanya termaktub dalam Al-Quran, Nabi Khidir tidak masuk dalam urutan 25 nabi dan rasul. Ada beberapa alasan yang melatar belakanginya sebagai berikut. Tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis sahih yang menyebutkan secara eksplisit Nabi Khidir seorang nabi atau rasul. Itulah kisah Nabi Khidir dan Dajjal yang akan bertemu pada akhir zaman. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, komen, dan share.